Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2385-2386 Bab 2385, Wik. Ya Tuhan, kau mendengus dingin, dan terbang ke udara. Dia ingin membiarkan anak tak bernyawa ini memahami perbedaan kekuatan, dan merasa malu. Landon Sen terbang ke ketinggian 10.000 meter di atas tanah melalui Tianyu, dan keduanya saling memandang, pedang mereka terhunus. Ada keributan di kaki gunung, dan para biarawan sangat menarik dan menonton pertunjukan itu. Tianyu adalah tuan muda Kaisar Kyushu, dan budidayanya berada di puncak tubuh gabungan, dan kekuatannya mungkin adalah puncak biksu dalam periode gabungan dari dunia hantu. Namun, Landon Sen hanyalah seorang tukang reparasi liar yang tidak disebutkan namanya. Basis kultivasinya yang ia perlihatkan kepada orang luar melalui kupu-kupu iblis yang mengubah kekuatan gaib hanya pada tahap akhir kesesuaian, dan napasnya lemah. Semua pembudidaya merasa bahwa Tianyu pasti mengatakan itu karena melindungi harta asing. Seorang biksu tanpa latar belakang ingin mengguncang keras kepala Tianyu, saya khawatir itu tidak mungkin. Nak, jangan buang waktu tuan muda ini, cepatlah. Tianyu memegang tombak hitam, dan baju besi biru di tubuhnya melepaskan sinar cahaya, dengan aura yang menakjubkan. Tuan muda Anda harus memperhatikan hari itu, langkah selanjutnya mungkin sedikit sakit. Begitu suara itu jatuh, Landon Sen membalikkan tangannya untuk mengorbankan pedang emas Hunyuan. Senjata ajaib Hunyuan. Pedang emas Hunyuan, gading, hal ini jarang terjadi. Sepotong sampah di tahap akhir integrasi juga layak untuk senjata ajaib tingkat ini. Itu benar-benar hal yang kejam. Biksu di kaki gunung menunjuk ke arah Landon Sen di langit, dan banyak biksu di masa bugar sedikit cemburu. Jangan malu, kupikir itu adalah harta yang mengejutkan, tapi pedang Hunyuan. Huff, cepatlah bergerak, tuan muda ini masih menunggumu berlutut dan memohon belas kasihan, Tianyu tertawa. Ya Tuhan, kau adalah putra dari Kaisar Hantu, harta apa yang belum kau lihat? Di matanya, meskipun pedang emas Hunyuan dikatakan kelas 1, itu masih bukan harta karun. Aurora bahkan memotong. Landon Sen menyeringai, matanya meledak, dan pedang emas Hunyuan di tangannya melonjak, dan dia menebas ke depan dengan panik. Aku melihat pedang emas Hunyuan membelah 3 garis lurus keemasan yang saling bersilangan, dan setiap garis lurus keemasan, seperti roda bulan, menabrak dewa. Ya Tuhan, kamu tersenyum jijik, trik ini saja, aku malu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, ketiga garis lurus emas yang saling silang itu tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi 3 bayangan pedang emas seperti ombak besar. Banyak bayangan pedang emas mengalir keluar, terjalin dan bertabrakan, menelan ke arah Tuhan yang dilarang oleh tsunami dan tanah longsor. Melihat bayangan pedang emas yang luar biasa menyerang, ruang dimanapun dia pergi diparut pisah, berisi kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Ini jahat. God bless, yang masih terlihat menghina, ekspresinya langsung mengeras. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa seorang anak yang kelihatannya mampu menguleni akan dapat melepaskan serangan yang begitu menakutkan. Armor mendalam Kalan. Mata Tuhan terbuka, dan baju besi biru di tubuhnya segera melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Armor garan mistik di tubuhnya adalah senjata sihir natal yang dapat dipakai yang dibuat oleh Master Pemurnian Mahayana dari suku Tiangwei untuk Tianyu. Pertahanannya sangat menakjubkan, dan bahkan dapat mencapai tipe top yang dapat dipakai, Hunyuan Armor. Tingkat harta roh prasejarah pamungkas. Ketika pemilik menemukan ancaman, baju besi ini dapat mengambil inisiatif untuk melepaskan tirai cahaya yang disebut Galan Divine Light yang hampir paling kuat dari semua kekuatan sihir sinar cahaya di dunia hantu. Ledakan. Ada suara teredam seperti retakan langit dan bumi, langit yang penuh dengan bayangan pedang emas membombardir cahaya ilahi Kalan, dan bayangan pedang emas yang mempesona menutupi sebagian besar langit. Udara yang menakjubkan dan menginspirasi menyapu seluruh kaki Dewi Puncak. Armor mendalam garan pada tubuh Tianyu bersinar, berjuang untuk menahan dampak bayangan pedang emas. Bum bum bum. Dengan semburan ledakan, bayangan pedang emas yang kejam itu memecahkan tirai cahaya biru dan membombardir Tianyu. Apa? Warna kulit Tianyu sangat gila, dan ledakan dahsyat itu melontarkannya dari udara, menabrak tanah seperti meteor. Dengan suara teredam, sebuah lubang besar menabrak tanah. Meskipun menolak sebagian besar kekuatan pukulan Landon Sen, Tianyu masih menderita sedikit cedera, dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia merangkak keluar dari lubang dengan susah payah, dengan kepala acak-acakan, terlihat sangat malu, dan ada raungan histeris di mulutnya. Pada saat ini, semua biksu di kaki gunung yang telah menyaksikan semua ini tidak bisa menahan napas dingin, dan menatap Landon Sen dengan mata ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling luar biasa. Ini tidak bisa dipercaya, Yesiu yang sedikit dikenal benar-benar dapat menjatuhkan Tuhan. Ini benar-benar pemandangan yang dramatis. Ekspresi Hawa juga agak linglung, dan tidak bisa tidak melihat Landon Sen lagi. Pria ini benar-benar membuatnya menatapnya jika dia bisa membiarkan Tuhan yang tak terkalahkan memberkati.
Kekuatan gaib orang ini cukup kuat untuk menerobos pertahanan Tuhan, tetapi dalam mata pesona spiritualnya, mengapa orang ini hanya memiliki basis kultivasi Peak of Refining Void? Atau apakah teknik pengumpulan napas pria misterius ini begitu cemerlang sehingga dia bahkan tidak bisa melihat melalui mata pesona roh? Singkatnya, Eve semakin tertarik pada Landon Sen. Landon Sen jatuh ke tanah dengan ekspresi tenang, mengepalkan tinjunya ke arah Tuhan, dan berkata, God bless Yang Master, lepaskan. Binatang kecil, aku akan membunuhmu. Tian Yu tidak tahan dengan penghinaan semacam ini, setelah merangkak keluar dari lubang, dia bergegas menuju Landon Sen dengan panik, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Landon Sen menepuk bibirnya, sepertinya hal-hal yang tidak mudah diselesaikan. Dia sekarang menyesal masuk ke tuan muda ini lagi, dan dia marah. Tuhan memberkati dirinya sendiri untuk Aurora Slash, tetapi menderita sedikit cedera, yang menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Landon Sen merasa bahwa dia bukan lawan Tuhan. Melihat Tian Yu bergegas ke arahnya, Landon Sen merasa seperti musuh. Pada saat ini, di atas langit, pria tua berjubah hitam periode Mahayana di belakang mayat Kun tiba-tiba muncul di depan Tian Yu dan menghentikannya dengan satu tangan. Paman Hei, jangan hentikan aku akan membunuh anak nekat ini. Tian Yu meraung seperti orang gila. Tersentak. Dengan suara renyah, pria tua jubah hitam itu menamparkan wajah Tian Yu dengan tamparan. Apa? Tuhan berteriak, sama seperti beberapa gunung menghantam wajahnya, dia terbang 100 meter jauhnya, memuntahkan darah. Adegan tiba-tiba mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya selama periode Fit. Paman Hei, kamu. Untuk apa kamu memukulku? Mata Tian Yu melebar dan meraung. Kamu adalah tuan muda dari suku hantu langit, dan kamu bersedia untuk kehilangan judi, jangan kehilangan muka dari suku hantu langit. Pria tua jubah hitam itu berteriak dengan sedih. Tian Yu menolak untuk menerima, Paman Hei, itu bukan duel yang adil. Jika kamu bermain pertarungan yang adil, dia pasti bukan lawanku. Cukup. Kamu masih merasa cukup malu. Ketika aku berbalik, aku akan melaporkan ini kepada Kaisar untuk melihat apakah kamu masih bisa dipenuhi dengan amarah seperti ini. Pria tua jubah hitam itu dengan marah menegur. Mendengar dua Kaisar besar ini, Tian Yu segera tertegun, mengertakkan gigi dan menelan. Melihat Tian Yu sedikit tenang, lelaki tua berjubah hitam itu memulai transmisi suara kepadanya dengan ekspresi serius, Tuhan, telapak tangan hanya mengingatkan Anda, jangan memprovokasi dia, orang ini mungkin memiliki latar belakang yang sangat dalam. Bab 2386, Resolve Contradictions. Latar belakang. Latar belakang macam apa yang bisa dimiliki oleh si liar yang tidak dikenal? Tian Yu Transmission bertanya, masih dengan ekspresi tidak puas. Bahkan jika anak ini memiliki latar belakang, bisakah latar belakangnya lebih kuat dari klan kekaisaran Kyushu mereka? Apakah kamu tahu apa basis kultivasi asli anak itu? Pria tua jubah hitam itu bertanya secara retoris. Ketika kata-kata ini keluar, Tian Yu mengerutkan kening dan bertanya, apa kultivasinya? Puncak pemurnian Void. Pria tua berjubah hitam merespons dengan transmisi suara. Apa? Ini tidak mungkin. Jika dia adalah seorang kultivator selama periode pemurnian, bagaimana dia bisa mematahkan cahaya garan saya? Tian Yu terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Aku tidak bisa salah membacanya, orang ini tidak diragukan lagi adalah pembudidaya-pembudidaya puncak umat manusia. Hanya saja dia telah menunjukkan kekuatan magis yang sangat pintar, menyamar sebagai pembudidaya yang terlambat. Tuan muda, seorang pembudidaya dapat melukai kamu. Misteri orang ini, bukankah aku harus mengatakan lebih banyak? Pria tua jubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Ini. Dewa Yu menatap Landon Sen, kaget tak bisa berkata-kata. Apakah dia benar-benar terluka oleh seorang biarawan di masa pemurnian Void? Berbicara, bahkan dia sendiri tidak mempercayainya. Landon Sen merasa berbulu di hatinya, dia bisa melihat bahwa Tuhan berbicara dengan lelaki berjubah hitam itu melalui transmisi suara, tetapi isi pembicaraan itu tidak diketahui. Dia menduga bahwa transformasi kupu-kupu iblisnya menjadi kekuatan gaib pasti telah dilihat oleh sesepuh Mahayana. Paman Hei, bukankah ini membuktikan bahwa dia memiliki latar belakang yang dalam? Tian Yu mengertakkan gigi dan berbicara. Tuan muda, kalau begitu aku akan memberitahumu. Alasan mengapa kekuatan supranatural orang ini begitu kuat adalah karena dia memiliki jejak bulu misterius dalam pukulan itu. Itu adalah Tuan muda, Anda tidak akan dapat mencapai itu dalam puluhan ribu tahun atau bahkan seumur hidup. Tingkat. Pria tua jubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Domain yang mendalam. Tuhan memberkati, matanya melebar. Alam yang sangat besar, di alam hantu, hanya dalam legenda yang memiliki kekuatan gaib yang besar. Di dunia hantu hari ini, hanya beberapa beku Mahayana yang ada di puncak benar-benar menguasai dunia yang mendalam. Itu benar-benar kekuatan magis yang tak terjangkau. Melihat Jiushu Benua, yang merupakan yang terkuat di dunia hantu, hanya 3 kaisar hantu yang memiliki kekuatan magis dari domain yang mendalam. Sebagian besar beku Mahayana bahkan tidak dapat menyentuh bulu-bulu domain mendalam.
Seorang kultivator di periode Void Refining bisa menyentuh bulu domain mendalam. Ada jenius yang begitu menakutkan di dunia. Ini membuat God Bless, yang selalu sangat sombong, merasa sangat frustrasi, dan hatinya sangat cemburu. Awalnya, lelaki berjubah hitam itu tidak berniat untuk mengurus masalah ini. Beku macam apa yang Tuhan ingin bunuh, dia tidak bisa kendalikan. Alasan utama adalah bahwa trik Landen Sen barusan membuat hati pria tua berjubah hitam itu terkejut. Meskipun kekuatan gerakan Landen Sen tidak layak disebut di mata seorang biksu Mahayana seperti lelaki berjubah hitam, dia melihat jejak bulu domain yang dalam. Ini bukan alam mendalam biasa, tampaknya mirip dengan alam mendalam yang dilakukan oleh biksu kuat legendaris di alam hantu. Secara umum, sangat tidak mungkin bagi beku biasa untuk berkultivasi dari alam yang mendalam. Terlebih lagi, dia masih seperti anak kecil yang hanya dalam masa pemurnian. Pria tua berjubah hitam itu tidak percaya bahwa Landen Sen tidak memiliki latar belakang dan tidak ada beku Mahayana yang mengajar di tingkat puncak. Sangatlah mustahil untuk menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Melihat kejutan Tuhan, tampaknya ada fluktuasi tajam dalam emosi. Tidak jauh dari situ, Hawa bingung untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu apa yang dikatakan lelaki tua berjubah hitam kepada Tuhan, yang mengejutkannya sampai saat ini. Itu adalah pertama kalinya Hawa melihat Tuhan memandangi seorang beku dengan mata kaget. Seberapa misterius pria ini? If melirik Landen Sen, menunjukkan ekspresi tertarik. Setelah menyelesaikan pembicaraan, pria tua berjubah hitam melangkah maju perlahan, dan berkata kepada Landen Sen, Tuan muda saya tidak mengubah banyak hal. Itu membuat teman kecil itu tertawa, dan saya berharap teman kecil itu tidak peduli. Jantung Landen Sen terkejut, dan transmisi suara dengan cepat menjawab, Pra. Senior bercanda. Lelaki berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, teman kecil itu sangat kuat, berani bertanya di mana gurunya. Jika Anda tidak menghindari tabu, dapatkah Anda memberitahu lelaki tua itu untuk menghormati nama gurunya? Mendengar ini, Landen Sen menghela nafas lega. Landen Sen pada awalnya adalah orang yang sangat pintar, menduga bahwa pihak lain mungkin curiga bahwa dia memiliki latar belakang. Jika itu masalahnya, katakan saja secara terbuka. Ini akan menyelamatkan diri Anda dari masalah. Landen Sen terus menanggapi melalui transmisi suara, kembali ke Manula, Junior bukanlah biksu di dunia hantu, tetapi dari Fang Chunsan, dunia kuno, dan tuannya adalah Zhang Daoling. Pria tua jubah hitam itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Zhang Daoling. Asal. Itulah masalahnya, sama sekali tidak menimbulkan konflik besar, lelaki Tao dan tuan mudaku akan berhenti di sini, kan? Lelaki berjubah hitam itu bertanya sambil tersenyum. Generasi muda yang telah menyinggung tuan muda God Bless. Jika konflik dapat diselesaikan, akan lebih baik, Landen Sen menggenggam tinjunya. Hahaha, biarlah begitu. Pria tua jubah hitam itu tertawa panjang. Setelah beberapa kata untuk transmisi Tianyu, pria tua jubah hitam itu terbang kembali ke punggung Kun. Untuk beberapa alasan, kemarahan God Bless benar-benar hilang sebelumnya, meninggalkan Landen Sen dengan malu, menanggung penghinaan di hatinya dan menutup matanya untuk bermeditasi. Di kaki gunung, ada keributan di antara para pembudidaya selama periode Fit, dan semua pembudidaya memandang Landen Sen dengan terkejut. Seberapa sakralnya orang ini membuat biksu Mahayana dari suku Tiangui memperlakukannya dengan sopan. Pada saat ini, sebuah pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di cakrawala di kejauhan, dan sebuah perahu roh hitam dan berwarna raksasa terbang keluar dari pusaran ruang angkasa dan terbang menuju Gunung Samsara. Sebuah bendera dimasukkan di kepala Lingzu, dengan kepala banteng hitam dilukis di atas bendera, dengan momentum luar biasa. Ini Kaisar Kyushu lagi. Ini perlombaan hantu kepala banteng. Kenapa ora?